Sebagaimana besar kasih Allah pada umatnya, sehingga Allah yang penuh kasih dan kemuliaan harus mengosongkan dirinya dan menjelma menjadi manusia. Harus dilahirkan melalui perawan Maria. Oleh sebab itulah kita mengenal peristiwa Natal, awal penyelamatan manusia. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Dengan petunjuk bintang yang bercahaya, maka orang-orang Majus dari negeri timur tersebut mencari dan mencari bahwa ada seorang raja yang baru dilahirkan. Dan akhirnya bintang tersebut memberi petunjuk ke Bethlehem. Orang Majus datang dengan membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur.
semua berkumpul merasakan sukacita dan damai sejahtera. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kehadiran Tuhan yang berkenan tinggal di antara kita. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus menjadi jalan pemulihan kehidupan. Dalam Alkitab dikatakan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan dia menjadi damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut kedatangannya dengan sambil berdiri, menyatakan kemuliaannya seperti dalam nyanyian Kidung Jemaat 109 bait 1 sampai dengan 3. Hai mari berhimpun. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Ibadah Natal ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai kekal. Amin, amin, amin. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus membuka harapan baru bagi kehidupan. Yohanes mencatat, firman yang semula bersama-sama Allah itu kini telah menjadi daging. Firman itu tidak menjauhi dunia, tetapi masuk ke dalam dunia dan tinggal bersama ciptaan. Inkarnasi Allah dalam Yesus adalah jalan yang baru dan paling penuh bagi Allah untuk mengungkapkan dirinya. Sebagaimana Allah yang berkenan tinggal bersama kita menyatakan solidaritasnya, semoga Natal ini juga menjadi sarana bagi kita semua untuk merajut solidaritas antar sesama manusia dan ciptaan yang lain, agar kehidupan benar-benar dalam keadaan damai di hati, damai di bumi. Mari dengan syukur kita memuji Dia, Sang Raja Damai. Muliakanlah, muliakanlah Dia. Maha tinggi
diam di dalam seluruh kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah Natal pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama kembali mendengarkan firman-Mu. Engkau yang akan membuka hati kami, di mana firman Tuhan boleh kami rasakan dengan benar dan boleh kami hayati untuk senantiasa menjadikan sukacita, menjadikan tuntunan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kitab Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal. Sampaikan selamat Natal dulu kepada kanan kiri, berikan senyuman. Selamat Natal. Kalau ada yang belum kenal dengan jejernya bisa kenalan dulu. Karena mungkin ada yang dari luar kota, ya ada ini siapa begitu, tidak usah sungkan-sungkan, jangan dibatin saja iki jane sopo gitu ya. Tetapi sapa dan tanyakan putrane siapa, blok mana gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menyapa, tersenyum itu kan mudah ya. Tetapi kadang kalau dari rumah sudah tadi kompore habis gasnya, seso habis gasnya, anak rewel mungkin ya, ke gereja sudah
wah kemerungsung begitu, mungkin sampai di gereja ketemu orang ya masih masih merengut begitu ya. Jadi orang yang ketemu juga kemudian merasa ini ada apa begitu. Tapi ketika tersenyum kita akan merasakan sukacita. Dan tersenyum itu ternyata ada teorinya ya Bapak Ibu. Kalau tersenyum itu hanya gitu, itu bukan senyum tapi apa? Nyengir ya, nyengir ya. Ya, jadi memang agak lama begitu ya. Tersenyum dengan tulus. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama hari ini bersukacita karena kita merayakan Natal, kita kembali bersukacita karena kita disegarkan kembali akan kasih Allah yang datang dalam kehidupan kita, kasih Allah yang nyata bagi kita. Pepatah mengatakan, Bapak Ibu dan Saudara, tak kenal maka tak sayang. Betapa pengenalan itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau orang tidak mengenal, biasanya memang kita bisa punya kesan yang salah. Bu Nunung kae ketoke modele wonge rodok nganyelke ngono gitu ya. Ketoke wonge rodok sadis mungkin ya karena ndak pernah senyum ya. Mungkin bisa saja orang berpikir seperti itu. Tetapi ketika sudah mengenal, oh ternyata ya nganyelke tenan gitu ya, mungkin gitu ya. Berbeda tentu ya, ada pengenalan, berarti pengenalan itu akan menolong kita untuk memahami lebih baik Bapak Ibu dan Saudara. Demikian seseorang ketika mengenal Tuhan Yesus punya pengenalan yang berbeda-beda dan itu akan menentukan bagaimana dia menghayati hubungannya dengan Tuhan, bagaimana kemudian dia mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, bagaimana dia menjalani kehidupannya sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Itu pasti juga berbeda-beda. Bapak, Ibu dan Saudara, murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dalam penderitaannya, dalam kematiannya, dan akhirnya juga dalam kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Jadi mereka berusaha untuk membuat orang lain juga mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Mereka berusaha untuk menceritakan kepada orang lain tentang siapa Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem. Bapak, Ibu dan Saudara, Yohanes, anak Zebedius, adalah salah satu murid Tuhan yang juga hari ini apa yang dia saksikan tentang Tuhan Yesus kita perhatikan bersama dalam kitab Yohanes. Injil menyaksikan, menceritakan dengan versinya masing-masing. Dan itu justru menunjukkan bagaimana setiap orang itu mau menyatakan pengenalan mereka tentang Kristus dengan apa yang mereka alami sendiri. Kalau kita keluar dari gereja ini Bapak, Ibu dan Saudara ditanya, tadi Natalannya gimana gitu ya. Pasti ceritanya enggak sama. Wah, tadi musiknya luar biasa. Wah, tadi dekornya bagus banget. Karena semalam itu kok enggak sampai malam ya, fotonya itu sampai antri gitu ya. Karena wah dekornya bagus banget mungkin. Oh, tadi majelisnya ramah-ramah. Oh, tadi ada pohon Natal, doa ya, harapan di depan. Jadi setiap orang bisa punya versi masing-masing. Dan itu saling melengkapi. Berarti di GKJ Njoyo itu mulai dari depan ada pohon Natal, nanti Bapak Ibu Saudara bisa yang belum menuliskan harapan, bisa mencantelkan harapannya di pohon Natal itu. Bahasa Indonesia ini mencantelkan ya, bisa menggantungkan ya. Menggantungkan harapannya di pohon Natal itu, nanti kita akan bawa dalam doa kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan peduli kepada kita dan mengerti kebutuhan-kebutuhan kita, harapan-harapan kita. Dan itu Bapak Ibu Saudara sebuah peristiwa bisa diceritakan dengan versinya masing-masing. Matius menceritakan Tuhan Yesus itu dengan, kalau digambar itu kayak pohon keluarga begitu ya. Dia menceritakan Tuhan Yesus mulai dari Abraham silsilahnya, kemudian Ishak, kemudian Yakub,
dan keturunannya berikutnya. Itu Matius. Lukas, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita baca punya cara yang berbeda. Dia menyoroti mulai dari ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, memberitahukan tentang bagaimana dia akan mengandung, ya. Kemudian kelahiran Tuhan Yesus, kemudian berita kepada para gembala tentang Yesus yang dilahirkan di Bethlehem, dan seterusnya. Dan Yohanes, Bapak Ibu Saudara, yang kita perhatikan hari ini punya cara yang berbeda. Yohanes menarik pembacanya menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus dengan mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita bersama memperhatikan apa yang disampaikan di dalam Yohanes ini, nampak bahwa Yohanes sedang menarik pembacanya, termasuk kita saat ini, untuk mengingat sebuah peristiwa yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita baca di kitab Kejadian, Bapak Ibu dan Saudara, di situ belum ada ya segala sesuatu, keadaannya gelap gulita, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan kemudian Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu ada, memisahkan atas dan bawah. Kemudian difirmankan juga biarlah air berkumpul di satu tempat. Maka ada daratan, ada yang kering dan ada lautan. Kalau kita pergi ke pantai itu kayak ada garis begitu ya. Jadi air itu udah ada yang ngatur, biur gitu nanti balik lagi. Walaupun secara teori memang itu ada teorinya begitu. Tetapi di kitab Kejadian jelas bahwa itu adalah bagaimana Allah yang menata, menciptakan segala sesuatunya dari tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak baik menjadi baik adanya. Itulah Bapak Ibu dan Saudara bagaimana Yohanes mau mengatakan bahwa dia yang akan datang adalah dia yang sudah ada. Dia yang akan datang adalah dia yang bersama-sama dengan Allah dan dia itulah Allah. Jadi Yohanes mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang dilahirkan sebagai manusia bukan sama seperti kita ini ada karena kita lahir. Ketika kita belum lahir, kita belum ada. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Dia ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dia ada karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Itu Bapak Ibu dan Saudara yang dalam istilahnya seringkali dikatakan bahwa keberadaan Tuhan itu memang sebagai praeksistensi Yesus. Jadi dia itu sudah ada. Dia adalah Allah sendiri. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi Allah, Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan di dalam Yohanes tadi, saya memakai Alkitab terjemahan baru ya. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kesaksian Yohanes tentang Tuhan Yesus, dia adalah Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi dia dikatakan datang sebagai manusia. Ayat selanjutnya, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dikatakan Bapak Ibu dan Saudara di dalam ayat 4 bahwa dalam Tuhan itu kita memiliki terang. Kita tahu Bapak Ibu dan Saudara dalam firman Tuhan bahwa manusia yang ada di dunia ini memang sudah dipenuhi dengan dosa, kegelapan. Ada banyak macam kejahatan, iri hati,
kebencian, permusuhan, pembunuhan, hawa nafsu, keserakahan, itu kegelapan akibat dari dosa manusia. Orang tidak punya pengharapan yang baik, orang dalam ketakutan, orang sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi dikatakan karena Tuhan Yesus yang datang dalam hidup manusia, dialah yang memberikan kembali terang bagi kita. Dan ketika terang itu dinyalakan, kita tahu bahwa kegelapan akan hilang. Demikian ketika Tuhan datang, kegelapan dunia ini karena dosa juga sudah hilang. Dialah Allah yang datang untuk menebus kita dari kuasa dosa. Dia datang, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam sebuah kandang, ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang duduk di atas tahtanya maha tinggi, hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dalam kesederhanaan, dalam keadaan yang penuh dengan sesuatu yang tidak wow begitu ya, berbeda dengan perayaan-perayaan yang seringkali dilakukan di tengah Natal, karena dia hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dalam sebuah kandang. Dalam hidup manusia saja, kalau kita sekarang itu ya pasti kelasnya sudah rumah sakit begitu ya, sudah rumah sakit aja milih gitu ya, yang baik, yang nyaman. Ada kelas-kelasnya begitu ya, ada tipe-tipenya. Kita pasti pengen yang terbaik, yang ternyaman. Tetapi Tuhan memilih untuk hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dalam kesederhanaan, dalam tempat yang hina. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara, Dia datang untuk mati bagi kita, membereskan kegelapan dalam hidup kita karena kuasa dosa. Itulah mengapa kita begitu bangga dengan tanda salib. Ketika saya membaca-baca, melihat-lihat gitu ya, kembali ke tak kenal maka tak sayang. Banyak orang itu mengatakan orang Kristen tuh aneh ya, wong orang mati kok disembah-sembah gitu ya. Katanya begini, kalau kita itu ada saudara mati aja fotonya ndak dipajang loh. Lah kok itu malah dipajang di rumah, dihias gitu. Itu karena mereka tidak memahami maknanya. Tetapi tentu bagi kita berbeda, karena di sanalah kita mendapatkan keselamatan. Kematian Tuhan Yesus adalah bukti terbesar bahwa Dia benar-benar memberikan dirinya, Dia benar-benar menolong kita, orang-orang yang tinggal dalam kegelapan dosa, untuk kita bebas dari kuasa dosa. Oleh karena itu salib menjadi tanda yang benar-benar menolong kita untuk menghayati akan kematian Tuhan. Walaupun itu bukan tanda yang dikultuskan ya. Tetapi kita ditolong untuk kembali mengingat senantiasa bahwa Kristus sudah hadir ke dunia dan mati bagi kita. Sehingga masuk di gereja apapun pasti ada tanda salib. Kebanyakan ya, mayoritas. Itulah yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yohanes diutus untuk memberitakan kedatangan Tuhan agar semua orang bisa menerima Dia, percaya kepadanya, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sayang, dunia tidak mengenalnya. Dunia menolak Tuhan. Tetapi dikatakan di ayat 12, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Kita yang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ditolong Tuhan, diberikan kuasa, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Tuhan menolong kita untuk menikmati kehidupan yang baru, tidak lagi dikuasai oleh dosa. Artinya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita itu bisa menang dari kuasa dosa. Dosa memang masih ya
masih bekerja, masih menggoda kita, masih terus aktif. Dia itu tidak pernah istirahat untuk mencari waktu, mencari celah, mencari kelemahan kita, mencari kita tidak waspada, terus berusaha menjatuhkan kita kembali dalam kuasanya. Tetapi Allah menolong kita yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menang sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai kita mau kembali jatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus waspada ya, kita harus menang. Katakan tidak untuk dosa. Kita harus sadar, kita harus peka gitu ya. Oh ini tidak boleh. Kalau kita tidak peka, si jahat itu senang gitu. Ada godaan, ada sesuatu yang salah, kita tidak peka, kita teruskan langkah kita yang salah, si jahat pasti senang. Itulah Bapak Ibu dan Saudara, kita diberi kuasa, kita ditolong oleh Allah untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Dan itu yang membuat kita bersuka cita, karena Allah dikatakan di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, Dia hadir dalam hidup kita. Dia peduli kepada kita. Dia menunjukkan pertolongannya yang nyata dalam hidup kita. Jadi kalau dikatakan tema hari ini, Dia tinggal di antara kita. Yang pertama, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, Dia sudah hadir dalam hidup kita menjadi terang. Maka hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan tetap tinggal dalam kegelapan. Yang masih punya kebencian, ya dibuang ya. Karena ini termasuk kuasa kegelapan. Tidak suka pada seseorang, dendam, dibuang. Yang masih memiliki permusuhan, ya diselesaikan. Yang masih hidup dalam dosa, panjenengan yang tahu, masing-masing boleh melihat ini benar, ini tidak. Selesaikan, karena Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam terang. Kalau terang itu ada, pasti kegelapan itu hilang. Tapi kenapa banyak orang Kristen kadang masih hidup dalam dosa? Kenapa? Ya karena terangnya itu belum benar-benar diterima begitu ya. Jadi Kristusnya itu belum benar-benar diterima dalam hidupnya. Jadi hidupnya masih seringkali kok ya masih melakukan ini, melakukan itu. Masih banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Jadi Natal hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara kembali mengingatkan kita, mari. Kita sudah menerima Tuhan Yesus yang hadir dalam hidup kita. Kita sudah menerima terang yang membuang segala kegelapan dosa. Maka mari hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang kedua Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Dia ada di antara kita, apa yang kita takutkan? Kalau ada istilah yang beberapa waktu lalu sempat viral gitu ya, dekengane pusat gitu ya. Kalau kita itu punya Allah yang tinggal dalam hidup kita, apa yang harus kita khawatirkan? Dia adalah Allah yang berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Biarlah tumbuh-tumbuhan tunas-tunas ada dari bumi, maka tanaman tumbuh. Dia yang berfirman dan segala sesuatu itu terjadi seturut dengan firman-Nya. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan kalau Dia ada dalam hidup kita? Jadi orang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara, harus selalu percaya kepada firman Tuhan. Dikatakan di dalam lagu itu, ku yakin saat kau berfirman, pun sudah sampai di situ saja ya. Sebelum diiringi nanti. Ku yakin saat kau berfirman, ketika kita memegang firman Tuhan, kita yakin bahwa disitulah kebenaran akan terus dinyatakan, mujizat-mujizatnya nyata dalam hidup kita.
Jadi kalau tadi ada drama anak domba begitu ya, anak domba cempe ya, karena tadi kecil-kecil. Putrane sinten tadi kok di Poneklas nggih Bapak Ibu nggih, putrane didhawuhi merangkang gitu ya. Luar biasa pelayanannya, sudah dari kecil ambil bagian di dalam pelayanan, luar biasa. Tetapi domba-domba tadi mengingatkan, saya sering ya menyampaikan karena saya terkesan dengan Bapak ini yang menceritakan tentang wong Kristen itu seringkali seperti domba gitu. Mbek gitu ya. Kalau lapar itu sithik mbek gitu. Mbek gitu. Kadangkala kita itu sama Tuhan itu apa ya? Adane mung sambat gitu ya. Mbak mbek katanya begitu. Jadi saya teringat terus bapaknya ini mengatakan demikian untuk menjadi pengingat bagi kita bahwa menjadi orang percaya itu harus optimis, yakin bahwa mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Jadi jangan ada kegelisahan, ketakutan, ya kemudian gresulo terus. Gresulo itu ndak menyelesaikan masalah, nambahi masalah. Sing mirengke ya males ngoten nggih. Angger ketemu mung sambat, temu sambat gitu ya. Ya itu seringkali kita sering kurang berserah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, Dia hadir dalam hidup kita. Jadilah anak-anak terang, milikilah sukacita karena Dia adalah Allah yang hadir untuk menolong kita. Sehingga kita boleh bersaksi kepada orang-orang di luar kita bahwa ada damai sejahtera yang hadir dalam bayi yang dibungkus lampin lahir di Bethlehem. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Akan ada persembahan pujian dari paduan suara Dermesias dengan lagu Dengarkanlah Berita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang beriman di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman melalui pujian Kidung Jemaat 280, bait yang pertama sampai ketiga. Aku percaya. Kita akan kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkaulah Allah yang senantiasa menyatakan kasih dalam kehidupan kami, kasih yang tulus, kasih yang membuat kami senantiasa bersukacita, karena kami sudah mendapatkan pertolongan yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang yang hadir dalam kehidupan kami untuk menghilangkan kegelapan, baik kegelapan dosa, demikian juga kegelapan kehidupan ini, sehingga kami boleh menjalani hidup sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kehidupan yang menjauhkan diri dari segala macam perbuatan dosa, dan kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita, pengharapan, iman, karena kami tahu bahwa Engkau ada di antara kami. Engkau hadir menolong kami senantiasa berjalan melalui berbagai keadaan kehidupan ini. Kami bersyukur karena kami boleh semakin hari merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kami akan mengakhiri tahun 2024 beberapa hari lagi Tuhan. Kami boleh menghitung setiap berkat Tuhan yang terlalu besar dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh bersama-sama menyongsong tahun yang baru di dalam berkat Tuhan, tahun yang penuh dengan pengharapan. Kami menyerahkan perayaan-perayaan Natal yang dilaksanakan di blok ataupun kelompok masing-masing di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Joyodiningrat ini. Biarlah Natal sungguh-sungguh menjadi acara yang kami rayakan, menjadi acara yang mendatangkan kebersamaan, menjadi acara yang mendatangkan sukacita, dan menjadi acara di mana kami boleh bersama-sama mengingat akan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami, sehingga terus menolong kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang juga mampu untuk menyatakan kasih dalam kehidupan kami. Bapa, tolong kami agar Natal bukan hanya sebagai acara-acara yang rutin, acara-acara yang kami rayakan semata-mata sebagai ritual-ritual saja, tetapi makna Natal boleh kami hayati dengan sungguh untuk selalu menjadikan kami lebih baik dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Biarlah karena kuasa Allah
boleh senantiasa diyakini untuk menjadikan pertolongan dalam kelemahan mereka, dalam sakit mereka, dalam keputusasaan mereka, dalam kesedihan mereka. Mereka boleh merasakan bahwa Allah hadir juga dalam keadaan mereka dan menolong mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk pelayanan dimanapun juga berada, baik di gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga PI. Tuhan terus berkati agar karya kasih Allah boleh terus dirasakan oleh semakin banyak orang-orang yang menjadi milik-Mu. Biarlah boleh melihat keselamatan yang datang daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Doa kami ini Tuhan, kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke palungannya untuk mempersembahkan korban syukur. Injil Matius 2 ayat 10 dan 11 memberitakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemeja, dan mur. Pengumpulan persembahan diawali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 101 bait yang ketiga dan 5, dilanjutkan pengumpulan persembahan. Setelah selesai dilanjutkan menyanyikan Kidung Jemaat 101 bait 4, Alam Raya Berkumandang. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya, puji dan
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan, atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga berkat terindah yang telah Tuhan berikan kepada kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami peringati kelahirannya pada hari ini. Tuhan, kami datang untuk menyerahkan persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu. Kami menyadari Tuhan, persembahan ini hanya kecil dan sederhana dibanding berkat Tuhan yang berlimpah kepada kami. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, dan biarlah persembahan ini dapat bermanfaat sebagai sarana pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dan di masyarakat luas, dan biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga semua berjalan dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Juga di dalam kami mempersembahkan ini, Bapa, kami menyadari terselip dosa dan kekurangan, kami memohon ampun. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan pada kebaktian Natal ini, dan biarlah kami dapat sungguh-sungguh selalu merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika sebentar lagi kebaktian ini akan berakhir, kami masih mohon penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kami meninggalkan tempat ini. Biarlah kami sampai di tujuan dengan selamat, bertemu keluarga dan sanak saudara di dalam sukacita. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama akan mengangkat pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 120 bait 1 dan 2. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung,
dan berkenan tinggal di antara kita. Hiduplah dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu. Kiranya Allah yang tinggal di antara kita menyatakan cinta kasih, pertolongan dan menguduskan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.